Masalah perkawinan adalah masalah yang sangat rumit karena perkawinan bukan hanya menyangkut ikatan antara seorang pria dengan wanita yang akan dinikahinya. Tetapi lebih dari itu, perkawinan adalah hubungan yang sangat sakral karena menyangkut soal kepercayaan kepada Tuhan yang melibatkan keluarga, masyarakat adat di tempat mempelai melangsungkan perkawinan. Setelah menjadi hubungan suami istri, mereka akan menjadi krama atau masyarakat adat. Perkawinan di Bali dibagi berdasarkan bentuk perkawinan, di antaranya adalah perkawinan biasa, perkawinan dengan cara nyentana atau nyeburin, perkawinan metunggu, perkawinan paslang, dan perkawinan pada gelahang. Adat Bali pada umumnya bersifat patrilineal. Hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan peninggalan orang tuanya dan dapat melanjutkan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Jika tidak ada anak laki-laki, maka dapat digantikan oleh anak perempuan yang diberikan hak-hak dan kewajiban sebagaimana seorang laki-laki dengan mencari sentana. Dalam konteks perkawinan adat Bali, sentana atau nyentana kata kerjanya, pihak perempuan akan berstatus sebagai purusa atau kepala keluarga secara hukum adat Bali dan yang laki-laki akan berstatus sebagai perdana. Perkawinan nyentana disebut perkawinan yang istimewa karena biasanya pihak wanita lah yang masuk ke rumah atau keluarga laki-laki, sedangkan perkawinan nyentana adalah pihak laki-laki yang masuk ke dalam keluarga pihak perempuan. Nyentana atau nyeburin adalah istilah dalam perkawinan adat Bali di mana mempelai laki-laki tinggal di rumah mempelai perempuan dan statusnya sebagai perdana, berstatus perempuan pada perkawinan. Bisa pihak perempuan ke rumah laki-laki, mempelai perempuan di rumah istrinya, atau dapat dikatakan bentuk perkawinan berdasarkan perubahan status purusa menjadi perdana. Jadi, mempelai wanita sebagai purusa sedangkan mempelai pria sebagai perdana.
Nah, dalam kan ini ada kasus yang umum terjadi di masyarakat, istilahnya ketika kita masih muda itu kan biasanya masih istilahnya mencari yang dirasa cocok. Cocok ya. Ada orang yang sudah lama sekali pacaran bertahun-tahun tetapi akhirnya tidak jadi. Tetapi ada orang yang mungkin baru 1-2 minggu ketemu, akhirnya dia deal untuk melangsungkan pernikahan. Ini bagi orang yang belum siap, terutama bagi yang mereka sudah lama berpacaran akhirnya ditinggal, itu sampai-sampai akhirnya mereka mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, ini pesan apa yang seharusnya mereka dapatkan bagi mereka agar siap bahwasanya masa pacaran itu ya sebenarnya masa jodoh atau tidak jodoh kembali kepada rencana kita di awal hidupnya. Usaha kita. Karena kembali tugas kita bukan mencari yang cocok, mencari yang mau kita cocokkan. Gitu. Kalau mencari yang cocok, kita nggak akan pernah ketemu orang yang cocok. Kita nggak akan pernah ketemu orang yang cocok. Misalnya kita ingin punya pasangan yang pintar. Sudah nih, ini ada cerita kan? Ada cerita nih, anak muda nih, anak muda sukses kaya raya. Dia mau mencari wanita yang sesuai, yang cocok untuk dirinya. Udah dapat dia, cantik sekali orangnya. Kenapa kamu tidak menikah? Ditanyain. Ya orangnya cantik tapi dia agak bodoh sedikit, kurang terpelajar. Oke. Akhirnya dia dapat yang terpelajar, pinter, cerdas dan sebagainya. Kenapa nggak nikah? Tapi dia agak kurang wajahnya. Akhirnya terus gitu. Setelah itu dapat yang kaya, dapat yang pinter, cerdas, cantik lagi. Sesuai dengan ekspektasi. Tapi kenapa kamu nggak nikahin? Dia terlalu dominan, suka ngatur. Wah, nggak ketemu lagi. Harusnya saya yang ngatur dia. Gitu. Akhirnya apa? Dapatlah dia. Ini dapat nih. Sempurna sekali wanita ini. Dapat, pada akhirnya dia dapat. Kenapa kamu nggak nikahin dia? Ternyata wanita itu juga cari cowok yang sempurna. Akhirnya dia bukan sempurna juga. Nah, akhirnya apa? Di sini tugas kita bukan mencari yang cocok, tapi mencari yang mau kita ajak mencocokkan perbedaan itu. Nah, makanya banyak orang yang terpisah pada masa penjajakan, ada yang terpisah pada masa pacaran. Nah, ada yang kemudian mencocokkan dirinya dengan orang yang menurut dia itu sesuai dengan harapannya. Tapi akhirnya apa? Di masa proses berikutnya itu, masa pernikahan, ternyata ketemu nggak cocoknya. Lalu, ternyata nggak cocok. Bukannya berusaha mencocokkan. Kan beda ya? Kalau kita berusaha mencocokkan, kita sudah tahu bahwa wanita dan laki-laki itu akan selalu ada perbedaan yang dicocokkan. Bukan mencari cocok. Kalau cocok itu kan yang mana ya disebut cocok ya? Susah saya menyatakan. Yang disebut cocok itu kan artinya ya kalau kita pasang puzzle. Yang disebut cocok itu kan tonjolan sama lekukannya itu kan pas. Itu disebut cocok. Bukan sama-sama menonjol. Bukan sama-sama menonjol ya nggak pas namanya. Sehingga yang mencocokkan itu artinya kayak tadi tuh. Oh, ini dia begini, saya begini. Nah, nggak boleh sama-sama gitu. Ketika sama ya saya cocoknya dengan tidak cocok seperti ini. Akhirnya apa? Carinya juga laki-laki sama laki-laki. Apakah sesama laki-laki mau? Enggak juga kan? Akhirnya apa yang dia cari apa? Kalau dia laki-laki ini dominan maskulinnya, dia akan cari laki-laki yang dominan femininnya. Akhirnya juga sama-sama dia cari yang nggak benar-benar maskulin dua-duanya kan? Atau para sama-sama wanita yang lesbi ini misalnya, dia pasti cari yang wanita yang punya sisi maskulin, nggak sama-sama feminin. Artinya apa? Kalau orang sudah menemukan laki-laki yang maskulin, wanita yang feminin, kenapa itu nggak dicocokin? Nanti berusaha lagi di proses hal-hal yang muncul ketidakcocokan, dia dicocokkan. Karena memang dasarnya memang berbeda gitu. Secara alami sebenarnya kita sudah dituntun untuk mencari mempertemukan perbedaan tersebut. Iya. Kan yang dicocokkan adalah hal yang tidak cocok. Kalau sudah cocok ya ngapain? Sama dengan begini. Yang dipelajari itu kan yang susah. Kalau yang gampang ngapain dipelajari? Sudah gampang. Yang sering diajarkan begitu. Bahasa Bali ini. Ane suka pelajari, ane alo kan balo. Yang susah lah ya dipelajari, yang gampang kan sudah gampang. Yang tidak cocok lah yang dicocokkan. Yang sudah cocok ya nggak usah
udah saya diomongin lagi dah. Yang salah lah yang dibenahi, yang sudah benar diapain lagi sudah. Kan tinggal dipertahankan. Kalau sudah cocok ya dipertahankan, yang tidak cocok ya dicocokkan. Nah itu dah. Ya itu butuh belajar. Kalau pernikahan segampang itu, tentu tidak akan ada kesulitan lain-lain kan. Nah kenapa demikian? Manusia itu memang di situ. Urusan kita menikah bukan hanya urusan meneruskan generasi, populasi seperti hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, bukan. Ada sisi lain yang kita butuhkan. Kita meneruskan pikiran, transfer pikiran kepada generasi berikutnya dan transfer roh kepada generasi berikutnya. Kalau hewan enggak, transfernya sedikit sehingga tidak butuh pembelajaran. Ya gampang-gampang aja. Manusia kan tidak gampang, makanya butuh belajar. Belajar menyatukan pikiran, menyatukan tubuh, menyatukan segala hal. Itu prosesnya. Apalagi manusia punya tugas menyatukan jiwa. Maskulin dan feminim, Ardhanara dan Iswari. Menjadi Ardhanara Swari, belajar menjadi Tuhan. Gitu. Makanya susah. Gitu. Itu sebabnya ketika istilahnya dikatakan bahwa Grihasti ini jalan yang penuh tantangan, tetapi di sana juga menjadi jalan yang indah untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Betul. Karena di sana ada, tadi guru bilang, kehidupan itu mengandung gelombang suka duka, dualitas yang memang harusnya kita coba pahami. Dan di masa Grihasti inilah ketika ada dua kepala dengan dua perbedaannya gitu ya. Kalau di masa-masa Grihasti atau Biksuka mungkin, kalau Brahmacari terutama kita kan masih mengendalikan ego kita sendiri ya. Jadi di sana ada tantangannya di situ. Karena kan manusia itu kan suka tantangan. Jadi kebahagiaannya adalah ketika dia berhasil melewati tantangan. Misalnya ada orang begini, wih sukses loh dia mendapatkan uang 1 juta. Dari mana? Dikasih sama bapaknya. Kan nggak sukses. Ketika dia susah payah bekerja keras sampai mendapatkan uang 1 juta, disebut sukses. Karena dia melewati tantangan. Kalau orang yang kejatuhan uang dari langit itu nggak sukses, tidak greget, nggak ada gregetnya. Nah, mengalami kebahagiaan itu kan baru berarti ketika melewati proses yang berat. Sama dengan orang mendaki. Apa sih yang dicari orang mendaki? Indahnya mendaki adalah kita bisa melihat pemandangan dari atas. Kalau ingin melihat pemandangan dari atas, cukup kita lihat foto-foto orang yang sudah mendaki. Tapi nggak membahagiakan, karena kita harus melewati itu. Bahagianya akhirnya apa? Akhirnya kita sampai di puncak. Kan itu bahagianya. Nah, sama dengan pernikahan itu. Bahagianya ketika kita bisa melewati gelombang itu. Akan ada masa-masa fase itu. Fase kita di mana kadang marahan, biasa itu, biasa. Setelah lewat itu baru beres. Nah, banyak orang berhenti di fase itu. Misalnya apa? Mau bikin cincin kawin, sudah diajarkan pada cincin kawinnya. Ingat loh, cincin kawinmu tidak dibuat dengan simsalabim. Itu dibuat karena tukangnya tidak berhenti ketika bahannya dibakar, tidak berhenti ketika bahannya diketok. Dia berhenti ketika cincin ini sudah mengkilap. Kalau orang berhenti pada saat dibakar itu panas, kemudian berhenti pada saat diketok, apa jadinya cincin kawin itu? Jadi pernikahan itu adalah berhasil melewati panas, bakaran gitu, emosi, diketak-ketok sana sini, diamplas, dikikir segala macam, sampai akhirnya sudah halus, sudah siap, nikmatnya di situ. Gitu. Proses itu yang nggak dilihat, maunya simsalabim, nggak mungkin, nggak bahagia di situ. Bahkan, cincin kawinnya bermata berlian. Berlian itu galiannya susah. Bercampur lumpur untuk bisa mendapat, diasah supaya karatnya bagus. Prosesnya panjang. Pernikahan itu seperti cincin itu, prosesnya panjang sampai kemudian dia menjadi permata. Jadinya sesuatu yang mampu mengikat kita. Jadi yang mengikat itu melalui proses panjang. Jadi upacara nikah itu, punya anak dan seterusnya itu kan baru proses saling ketok sana ketok sini. Belum menjadi perhiasan gitu. Ya, perhiasan bagi siapa? Perhiasan bagi keluarga belum. Prosesnya macam. Nah, kembali ke
prosesi pernikahan di awal di dalam tradisi Hindu itu kan ada juga istilah apa namanya, mempamit, prosesi mempamit bagi mempelai yang ini maknanya bagaimana? Karena apa namanya, sampai mempamit di sanggah jajarannya kepada para leluhur. Jiwa dari mempelai wanita ini seakan diserah terimakan begitu saja ke leluhur pihak mempelai laki-laki, dan leluhur si wanita akhirnya seperti serah terima. Nanti you yang cipit selanjutnya. Seperti begitu apa? Bagaimana ini? Ada begini kan. Di Bali itu kan ada pengaturan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Sehingga adalah karena di Bali ada konsep Trihita Karana. Yang diwariskan oleh keluarga di Bali itu ada 3. Ada pariangan, tempat suci, ada pelemahan, mungkin tanah, mungkin rumah dengan segala macam kekayaan lahan-lahan. Tapi juga ada pewongan berupa orang tua atau keluarga yang tidak menikah yang harus dirawat. Ini akan diwariskan. Inilah pentingnya orang Bali punya putra laki-laki yang tinggal di rumah. Akan mewarisi 3 hal, bukan hanya mewarisi hartanya aja, mewarisi 3-tiganya ini. Nah, ini hak mewarisi lahan, ya, inilah dibilang hak. Tapi dia juga punya kewajiban mewarisi parahyangan dan pewongan untuk merawatnya itu. Bukan hanya merawat dan menguasai hak berupa lahan itu dan rumah itu, enggak. Dia mewarisi 3-tiga dan punya hak dan kewajiban. Nah, karena dia punya hak dan kewajiban inilah, maka setiap anak yang belum menikah itu berpotensi untuk mewarisi itu di rumahnya. Tapi begitu dia keluar, haknya hilang, hak dan kewajibannya hilang. Terutama bagi wanita yang keluar, haknya hilang, tapi berpindah haknya ke tempat di sana, harusnya ke tempat dia menikah. Karena yang suaminya juga sudah mendapatkan. Dia mengambil haknya di situ. Hak di sini hilang. Haknya apa? Sehingga dia tidak wajib misalnya harus upacara di rumah, tidak wajib lagi. Walaupun dia satu-satunya orang yang kaya, yang tidak wajib dia. Tapi kalau dia wajib itu kan artinya ya namanya seperti iuran wajib kan harus dibayar. Sisanya sukarela. Nah, ada kewajiban yang tidak diharuskan lagi dia jalankan. Tapi tentu dia tidak akan meninggalkan itu. Dia pasti pulang. Jadi kalau dia tidak bisa hadir pada saat ordalan di rumah, dia nggak apa-apa karena bukan kewajibannya dia. Tapi dia pasti datang kalau dia sempat. Nah, tapi di rumah suaminya dia wajib melakukan itu. Nah ini. Nah itu hak dan kewajiban. Sehingga ketika dia mempamit itu, yaitu dia mempamitkan bahwa mohon dimaafkan kalau saya mungkin suatu ketika tidak lagi sering-sering bisa melayani perayaan, melayani pawongan sebagai kewajiban saya dulu ketika masih muda. Mohon dimaafkan. Tapi sesidan-sidan, ya semampu-mampunya, kalau di rumah suami saya beres, pasti saya akan datang untuk merawat. Makanya banyak wanita-wanita pulang untuk merawat orang tuanya, itu banyak. Walaupun dia nggak wajib, tapi kan dia punya hak. Hak dalam arti hak untuk merawat orang tuanya. Walaupun setelah dia merawat orang tuanya, apakah dia punya hak atas warisan juga enggak. Kecuali memang diberikan di sana, itu beda. Tetapi kemudian dia tidak diputus. Jadi mempamit itu bukan putus hubungan, hanya memutuskan hak secara de jure. Ya, secara de jure hukum di skalanya gitu. Supaya nggak disalahin. Sama dengan begini. Kalau jadi perjuru desa misalnya, sudah selesai tugas ayah-ayahnya, dia akan upacara ngelad ayah namanya. Ngelad ayah, saya akan mempamit dari tugas kewajiban ngayah di desa adat. Tapi apakah setelah itu dia tidak tampil lagi sembahyang sebagai warga? Tampil lagi sembahyang sebagai warga. Jadi seperti itu, wanita yang itu pulang tidak boleh ngatur apa-apa lagi. Apapun upacaranya dia hanya mengaturkan. Tidak bisa turut campur banyak terlalu dalam. Kecuali dimintain pendapat, gimana biasanya boleh gitu. Nah, tapi haknya itu dia dapatkan di keluarga pasangannya. Itu tentang hak. Mempamit itu juga berarti apa? Dia mohon izin. Karena pernikahan itu kan ada saksi nyata dan saksi tak nyata, saksi skala dan niskala. Dia mempamit mohon izin. Selain mohon izin akan meninggalkan tugas dan kewajiban saya gitu. Sama dengan murid meninggalkan sekolahnya, pamit sudah tamat di sekolah itu.
pelajaran Brahmacari sudah selesai, saya akan belajar Gerahaste di sekolah yang berikutnya. Saya pamit ya, mungkin saya tidak akan ikut ngabsen lagi, ikut piket kerja gotong royong lagi kan, tugasnya itu hilang gitu. Tapi bolehkah dia datang lagi? Ya boleh, tentu saja. Menghormati gurunya boleh, tentu saja. Atau dia nyumbang sesuatu untuk pembersihan bekas sekolahnya itu boleh, sama. Hal yang sama terjadi dengan itu. Dan dia mau pamit, mohon saya disertakan, mohon saya dituntun dari alam sana. Gitu. Nah, seperti itu proses mau pamit itu sebenarnya. Bukan berarti mau pamit dia akan tidak boleh lagi sana punya. Ya. Bukan arti dia putus, bukan. Secara sederhananya gitu. Seperti orang pindah sekolah aja. Dari sekolah Brahmacari di rumah pindah ke sekolah Gerahaste di keluarga yang baru. Pelajarannya pindah. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan kewajiban bahasanya untuk leluhur. Tadi guru kan menyinggung lebih kepada kitanya yang sedang melakukan pernikahan, terutama yang mempelai perempuannya dalam mempamit. Nah, setelah proses mempamit ini, kewajiban bagi leluhur, karena ini berhubungan dengan pratisentana yang terjadi di masyarakat yang selama ini saya pantau, bahwasanya ketika sebuah pasangan itu melahirkan anak, itu kan dibilang dari leluhurnya pihak yang laki-laki saja, bukan yang pihak perempuan, karena itu sudah dikatakan sudah pamit, sudah tidak ada hubungan. Memproteksi di alam niskal itu pun seolah-olah dalam beberapa pandangan itu sudah menjadi tanggung jawab dari leluhur mempelai laki-laki saja. Bagaimana? Ya, karena kayak tadi itu, jadi haknya dipindahkan. Ini kan anggaplah roh-roh di sana itu kan butuh tempat nih, butuh tempat lahir. Itulah sebabnya dipentingkan di Bali itu pentingnya ada putra. Karena konon dalam Manawa Dharma Sastra kalau tidak salah itu ada istilah nerakaput. Tak pernah tahu saya di mana nerakaput itu. Artinya keluarga yang tidak mempunyai putra tidak akan rohnya itu bisa diseberangkan dari nerakaput, sehingga butuh. Artinya apa? Sederhananya begini, kalau ada laki-laki di rumah itu setidaknya ada penerus. Penerus, walaupun rumahnya akan diperbaiki, kan ada yang memperbaiki di rumah, bukan menjadi rumah yang tidak ada yang menempati. Termasuk pewongannya, manusianya akan ada yang meneruskan penggantian pewongannya. Pewongan kan mati, seperti rumah kan ada yang mati, ada rumah hancur diganti yang baru. Harus ada orang yang tinggal di situ yang merenovasi atau mengganti rumahnya ke rumah yang baru, termasuk pewongannya. Terus ada yang menggantikan generasi berikutnya ke pewongan yang baru. Nah, ini proses butuhnya, pentingnya butuh ada laki-laki, pihak laki-laki di rumah atau puruse. Sehingga kalau itu wanita bisa menjadi putra yang disebut putrika. Dia diangkat menjadi anak, namanya sentana rajang, diangkat menjadi anak laki-laki si wanita itu. Sehingga nanti dia nikah adalah sentana nyeburin dia, laki-laki itu menjadi pihak perdana yang di sana. Nah, itu contohnya. Walaupun secara fisik tetap aja dia laki-laki gitu, tapi dia secara hukumnya dia adalah hukum orang wanita gitu. Nah, masing-masing sudah diatur sedemikian rupa, pembagiannya seperti itu. Nanti kalau supaya di alam sana nggak rebutan, sederhananya gitu. Nanti kalau kamu ingin lahir kembali ke tubuh yang baru, kamu lahirnya di sana, karena kamu leluhurnya di sana gitu. Kalau saya di sini lahirnya gitu. Tapi kalau di sana nggak ada yang lahir, nggak ada lagi yang lahir, anggaplah roh-roh leluhurnya sudah suci semua kan, nggak ada yang lahir lagi, tapi ada kehamilan dan ada bayi di situ, mungkin saja ini akan ke sana. Sehingga banyak kita dengar itu, wah yang minta ngidih nasi yang lahir ke sini adalah roh dari sini. Bisa saja, tidak ditutup kemungkinan seperti itu. Nah, artinya misalnya nih, kita punya 4 anggota keluarga, masing-masing sudah punya motor. Tiba-tiba dapat hadiah 2 motor lagi dari dealer gitu misalnya, kan nggak kepake nih. Dikasih siapa? Mungkin dikasih orang yang paling dekat, ipar itu misalnya, kan bisa. Nah, seperti itulah contohnya kendaraan tubuh itu, kalau dibutuhkan oleh yang lain, tapi ini yang urutan pertamanya adalah yang di situ gitu. Kalau sudah beres semuanya, ya orang lain yang datang ke sana. Saya pakai di situ ya, di sini nggak ada gitu misalnya.
dimungkinkan seperti itu. Tapi yang terjadi di masyarakat yang selama ini dalam beberapa pemahaman itu kan anak laki-laki itu munculnya dari generasi mempelai laki-laki, sedangkan anak perempuan justru begitu. Sehingga ketika ada kasus yang akhirnya membuat mereka harus bercerai, ada kehilangan hak asuh anak, itu kan dibagi. Yang anak perempuan biasanya tidak tidak dibela mati-matian untuk didapat oleh yang laki-laki, karena berpikir anak perempuan itu lahir dari sana. Ini enggak, itu hanya sebuah alasan saja. Alasan saja. Alasan saja, karena apa yang memang kayak tadi itu yang dibutuhkan penerus adalah uruse. Maka dia akan mungkin supaya adil pembagiannya, kalau ada laki-laki dan wanita, ya laki-laki diambil sama pihak purusenya, yang wanita diberikanlah kepada ibunya kalau bercerai misalnya. Supaya apa? Supaya ada yang menemani ibunya sebenarnya dalam kesendiriannya gitu. Nah, walaupun akhirnya kembali ke rumah bajangnya, ya, ataupun dia menikah lagi, minimalnya sudah ada yang menemani gitu. Ya, tapi ada juga yang dua-duanya di sini, ada juga dua-duanya berada di sana gitu. Nah, tergantung tergantung, tidak semua sih, tidak ada aturan seperti itu, tidak ada aturan. Tapi mungkin dia nggak mampu merawat dua-duanya, ya pasti dia akan pilih yang laki-laki, ada penerus. Tapi kalau dua-dua anaknya cewek-cewek misalnya, mungkin dua-duanya akan diambil. Kenapa? Siapa tahu yang salah satunya nanti akan jadi sentana rajak gitu, nyeburin gitu. Ya, selalu demikian. Intinya adalah konsep patrialisme itu. Ya, garis keturunan laki-laki. Nah, tadi guru menyinggung masalah apa itu dalam beberapa dandra kaput. Mungkin ini yang dijadikan acuan oleh beberapa masyarakat Hindu itu bahwasanya, terutama etnis Bali, di mana menganggap bahwa mendapatkan seorang anak laki-laki itu adalah suatu yang dalam tanda kutip wajib dan harus. Sebab kalau tidak itu menjadi perguncingan di masyarakat. Saya punya teman itu punya anak cewek semua, 3 cewek semua. Tetap dia akhirnya ketika istrinya sudah hamil kembali di USG, itu perempuan sudah absen sekali. Pokoknya akhirnya terbengkalaikan. Masa kehamilan itu tidak dirawat. Nah, sedangkan dalam fakta yang terjadi di lapangan, saya juga cermati ini, justru anak perempuan itu lebih care daripada orang tua. Walaupun dia sudah menikah, tetapi dia lebih dibandingkan anak laki-laki yang biasanya hanya ingin memperoleh haknya saja, tapi pawongan sama pelayanannya itu terabaikan. Nah, itu konsepnya seperti tadi. Karena ketika dia punya anak wanita, kesulitannya untuk mendapatkan sentana nyeburin itu yang susah. Itu yang menyebabkan dia kalau boleh memilih gitu. Kalau boleh memilih itu, tapi sekarang sudah banyak yang lihat biasa-biasa kok. Biasa ya, artinya tidak terlalu memikirkan itu. Karena dia kalaupun tidak, nanti udah anak wanitanya disentana rajakan. Tidak menikah pun tidak apa-apa. Yang penting sentana rajak itu kan artinya dia memiliki hak, diberikan hak untuk mewarisi kelemahan periangan pawongan, diberikan hak. Ya, karena bagaimana misalnya nih ya. Saya menyela dulu nih. Yang dimaksud sentana rajak itu yang baru dapat istilah pernyataan. Ini seperti proses nyentana orang yang ditaban. Bukan. Sentana rajak itu artinya, logika berpikirnya seharusnya begini. Ketika hanya punya anak wanita, entah 1 entah 2, harus disentana rajak. Rajak itu artinya dikukuhkan. Dikukuhkan menjadi sentana pewaris di rumah itu. Ya, dia dijadikan sentana rajak. Nah, setelah itu ketika dia menikah, karena dia bersifat puruse, baru dia didatangkan. Jadi dia sentana rajak lebih dulu harusnya, dikukuhkan. Ya, karena apa? Kalau dia tidak dikukuhkan sebagai pewaris itu misalnya, resikonya apa? Ketika orang tuanya meninggal, dia belum dikukuhkan jadi pewaris. Apa yang terjadi? Anggaplah kedua orang tuanya tiba-tiba meninggal. Si anak gadis ini belum dikukuhkan menjadi pewaris, belum sentana rajak. Dia belum menjadi pihak laki-laki. Bisa saja orang-orang luarnya itu, orang-orang yang menginginkan tempat itu, secara hukum akan mengatakan dia nggak berhak di situ karena dia wanita. Tapi kalau sudah disentana rajakan, dia berhak. Entah dia menikah, entah tidak setelah itu. Kalau dia menikah, maka yang datang adalah laki-laki yang sebagai pihak perdana. Gitu.
gitu. Tapi di sisi lain pihak laki-lakinya kan Nyeburin namanya. Dia yang disebut sentana nyeburin. Nyeburin dia sana sebagai wanita. Sebagai berarti purusu yang kewajibannya dia nyeburin. tidak istilahnya kalau di Bali itu kan istilah negenin dua di sini. Oh, enggak. Oh, dia putus. Karena dia akhirnya putus dari sana. Dia datang sebagai pihak perdana. Perdana gitu. Kecuali kalau dia dipinjam, namanya sentana seledihi namanya. Dia dipinjam. Kalau dia dipinjam, dia punya dua hak. Di sini dia dipinjam sebagai laki-laki, sentana seledihi sebagai laki-laki dia. Tapi dipinjam. Tidak menikah dengan yang perempuan menikah. Sehingga di rumahnya pun dia masih punya hak. Karena dia hanya dipinjam di sini. Sudah mewakili. Jadi mewakili orang tuanya yang laki-laki untuk ini menggantikan dia sifat ininya gitu. Sentana seledihi namanya gitu. Dan ada lagi yang sentana yang kepala dara namanya. Sentana kepala dara dia sudah sentana sana tapi diangkat sebagai anak sekaligus punya hak di situ. Nah, ada yang begitu. Masing-masing daerah itu punya beda-beda cara untuk menyikapi hal seperti ini. Ya. Kalau di Jawa lain lagi tuh. Punya anak wanita bagus. Nanti mas kawin dapat. Iya, beda. Di Bali karena itulah ada hal yang harus diwariskan, dijaga itu.